Halo guys, welcome back to Hakim. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana cara merekam gameplay PS3, PS4, atau konsol yang lain menggunakan capture card yang satu ini. Namun di video itu saya merekam gameplay gamenya melalui software OBS di PC. Nah, tapi bagaimana jika kalian tidak punya PC atau PC dan laptop kalian tidak memadai untuk recording gameplaynya? Nah, solusinya adalah kalian bisa merekam gameplay gamenya dengan menggunakan smartphone kalian. Nah, seperti halnya di PC, smartphone kalian butuh yang namanya software atau aplikasi yang dapat memproyeksikan dan juga merekam gameplay di smartphone kalian. Dan aplikasi yang diperlukan itu aplikasi yang bernama USB Camera. Kalian bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store. Nah, seperti video sebelumnya, pertama yang pasti kalian perlukan yaitu capture card. Lalu selain capture card, kalian juga harus punya yang namanya OTG seperti ini. Nah, karena di smartphone saya menggunakan colokan USB Type-C, jadi saya memilih OTG-nya yang USB Type-C tentunya. Namun jika smartphone kalian masih menggunakan colokan micro USB, kalian pakai OTG-nya yang tipenya micro USB. Nah, misalkan capture card yang kalian punya sama seperti saya yang HDMI loop yang seperti ini, kalian juga diwajibkan punya yang namanya adapter seperti ini. Karena agar gameplaynya dapat terproyeksikan ke smartphone kalian, dibutuhkan tambahan power lebih besar. Karena ya kalau misalkan ngambil daya dari smartphone-nya saja sih nggak cukup. Oke, misalkan kan sudah punya semua barang yang dibutuhkan. Pertama, kita nyalakan dulu konsolnya. Lalu kabel HDMI dari konsol, jangan kalian colokkan ke TV atau monitor ya. Tapi kalian hubungkan ke capture card-nya di bagian input. Lalu setelah itu, kalian colok port DC 5V menggunakan kabel micro USB yang sudah tersambung ke adapternya. Lalu kalian colok adapternya ke saklar agar dapat menerima daya listrik untuk disalurkan ke capture card-nya. Nah, karena capture card ini punya HDMI out, jadi jika kalian pengen main di TV atau monitor, maka kalian sambungkan kabel HDMI dari capture card yang bagian HDMI out ke TV atau monitor kalian. Nah, biasanya jika kita rekam di PC atau di laptop, biasanya kan kita sambungkan kabel USB A to USB A dari capture card ke PC-nya kan. Namun karena di sini kita record melalui smartphone, maka kita sambungin kabelnya dari capture card ke smartphone. Nah, maka dari itu dibutuhkan OTG seperti ini agar data dari capture card-nya dapat tersalurkan ke smartphone kalian. Lalu setelah itu kita buka aplikasi USB Camera yang sudah terinstall. Lalu setelah itu kita colok OTG yang sudah tersambung ke USB-A dari capture card. Maka secara otomatis gameplay yang ada di konsol kalian dapat terproyeksikan ke USB Camera yang ada di smartphone kalian. Nah, karena di sini USB Camera yang saya install itu yang versi gratis, jadi ya di atasnya ada iklannya ya. Tapi kalau misalkan kita recording sih nggak bakal muncul ya di atasnya itu iklannya. Jadi ya nggak bakal ganggu. Sebenarnya kalau misalkan sudah begini, kalian bisa saja langsung record dengan cara klik kanan bawah, lalu kalian klik tombol record. Maka gameplay yang ada di konsol kalian bakal ke record atau ke rekam ke USB kamera. Nah, sebelum kita record, sebaiknya kita ke menu setting dulu untuk merubah seperti halnya resolusinya, aspek rasionya, dan suaranya. Caranya adalah kalian klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik settings. Nah, biasanya dia bakal muncul begini nih, service will be restored after enter settings. Are you sure to continue? Kalian bisa klik oke. Nah, di sini saya akan kasih tahu poin-poin penting apa saja yang kita bakal rubah di aplikasi USB Camera. Nah, pertama-tama yang pasti aspek rasionya. Pastikan aspek rasionya yaitu yang 16:9. Lalu setelah aspek rasio, kita klik 4GB file size limit agar maksimal filenya tidak melebihi 4GB. Lalu setelah itu mau kalian pilih, mau kalian save di SD card atau di internalnya. Kalau saya sih saya save di SD cardnya ya. Kalau saya sih saya bikin folder baru ya yang namanya USB Camera biar gampang. Nah, kalau misalkan kalian ingin merekam suara kalian melalui smartphone kalian, kalian tinggal klik enable microphone. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Lalu setelah itu kalian klik prefer video resolution. Kalian bisa pilih mau itu full HD yaitu 1080p atau HD saja yaitu 720p. Ya pokoknya kalau misalkan full HD 1920 kali 1080, kalau misalkan HD saja ya 1280 ya kalau nggak salah kali 720. Lalu kalau sudah kalian klik back dan kalian klik OK, maka konsol kalian bakal tersambung ke smartphone-nya lagi. Nah, sebelum kalian record, pastikan suaranya terdengar di smartphone kalian ya, seperti ini.
Nah, artinya ya selain gambarnya, suaranya juga tersambung ke smartphone kalian. Namun jika smartphone kalian tidak terdengar suara dari konsolnya, maka kalian tinggal cabut pasang aja kabel-kabel yang ada di capture cardnya. Biasanya sih kalau saya sih bakal kedengeran lagi sih. Soalnya saya sudah pernah ngalamin waktu pas saya colok, kok suaranya nggak ada. Setelah saya cabut pasang ya baru deh kedengeran. Nah, kalau misalkan sudah, kalian tinggal klik record deh. Nah, saran saya kalau kalian ingin merekam di smartphone, kalian harus beli yang HDMI loop ya, atau yang saya punya seperti ini yang ada HDMI outnya. Jadi smartphone kalian gunanya hanya untuk merekam footage gameplaynya saja, bukan sebagai main monitor kalian saat bermain game. Given away once more. Hazard! They scored! After all. What in God's name? Bisa kalian lihat di sini ada perbedaan atau lag latency antara smartphone dan juga di TV atau monitornya ya. Nah, bisa kalian di sini nih, kalau misalkan di smartphone dia ada jedanya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di TV yang pasti dia bakal lebih responsif dibandingkan dengan di smartphone ya. Walaupun kalau saya lihat sih ya nggak beda jauh banget sih. Tapi kalau misalkan kita jadikan smartphone kita sebagai main monitor, mungkin bakal kerasa sih lag latensinya. Tapi kalau misalkan dilihat sih ya cukup responsif juga. Misalkan dari kiri, kanan, tuh. Ada perbedaan kan? Tuh. Ya walaupun nggak signifikan. Tapi kalau misalkan kita bermain game, kalau misalkan kita jadiin smartphone-nya sebagai main monitor, ya pasti bakal kerasa lah lag-nya. Gamana. Red Hook. Oke, bagaimana hasilnya? Memang sih kalau kalian merekam di smartphone agar mendapatkan hasil yang maksimal, smartphone kalian juga harus yang bagus juga. Walaupun sebetulnya smartphone biasa sih juga bisa, tapi ya jangan yang kentang-kentang banget. Nanti ya bakal muncul masalah seperti pixel tearing atau ya lag latensinya bakal kelihatan banget. Tapi kalau misalkan hasilnya sih nggak mengecewakan kalau menurut saya kalau misalkan kita rekam di smartphone. Ya pokoknya sebagai alternatif jika kalian tidak punya PC atau PC kalian atau laptop kalian tidak memadai untuk recording gameplaynya, ya kalian bisa memakai metode ini. Kalian bisa rekam di smartphone kalian. Tapi tetap ya saran saya kalian pakai HDMI loop atau yang HDMI out, agar kalian jadikan TV kalian sebagai main monitor dan smartphone kalian hanya kalian jadikan sebagai recording saja. Ya, oke. That's it. Itu saja tutorial dari saya atau tips dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Dan barang-barang apa saja yang diperlukan sudah saya cantumin di deskripsi di bawah. Bisa kalian klik. Oke. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Ini bentukan.